Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kusumawati, NPM 1913053099, nomor absen ke-7. Saya dari semester 3E Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM dan segala hal yang berkaitan dengan HAM itu sendiri. Yang pertama, ada definisi dari HAM. HAM adalah suatu hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, yang memang sudah diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk dihargai dan dilindungi satu sama lainnya. HAM sendiri itu terdiri dari tiga fondasi kata. Yang pertama adalah hak, yang kedua ada asasi, yang ketiga ada manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir ataupun setelah seseorang tersebut mengerjakan kewajiban yang sudah dia lakukan. Kemudian asasi bisa diartikan sebagai dasar atau minimum. Dan yang ketiga adalah manusia. Manusia di sini sebagai subjek yang wajib menerima hak asasinya. Karena kita manusia yang memiliki hak, tentu saja kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban manusia yang utama adalah menghargai hak-hak orang lain di atas diri kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tentang hak asasi manusia. Ide terciptanya HAM itu sendiri berawal dari manusia itu sendiri, yang berpikiran bahwa manusia itu memang berasal dari Tuhan, diciptakan dari Tuhan, dan memiliki derajat yang sama. Artinya, manusia dalam keadaan bebas dan memiliki derajat martabat yang sama di mata Tuhan. Tentunya manusia juga memiliki hak-hak yang sama. Dan karena setiap manusia juga harus bertanggung jawab atas semua perilakunya dan harus berbuat dengan memiliki adab-adab yang baik. HAM adalah umum dan universal. Maksudnya, HAM berhubungan dengan semua manusia, baik dari rasnya, agamanya, sukunya, bangsanya, bahasa, dan semuanya. Masyarakat di seluruh dunia ini haruslah menjaga hak-hak orang lain. Tentunya tidak boleh dengan menindas atau menganggap remeh orang-orang yang status sosial dan ekonominya berada di bawahnya. Namun faktanya, hal tersebut masih sangat tidak selaras dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak sekali seseorang yang merendahkan orang lain dan secara terang-terangan tidak menghargai orang lain karena status sosialnya berada di bawahnya. Tentu saja itu karena kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun suatu negara dimanapun itu. Akan tetapi kita sebagai manusia seharusnya kita memiliki pola pikir yang lebih baik dan lebih beradab. Kita haruslah senantiasa menghormati hak-hak sesama manusia yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hakiki, kedua ada universal, dan yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. Maksud dari hak asasi manusia itu hakiki adalah HAM itu memang sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi, ketika manusia itu lahir, memang HAM sudah diberikan kepada manusia itu. Hakiki yang dimaksudkan adalah sebuah kodrat dari Tuhan kepada manusia. Sifat yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, HAM adalah universal. Artinya apa? Semuanya itu pasti memiliki hak. Semua manusia memiliki hak, tidak bergantung dengan ras, suku, agama, bangsa, negara, dan lain sebagainya. Semua sama, semua memiliki hak yang sama.
Yang ketiga, HAM tidak dapat dicabut. Jadi, hak asasi milik seseorang tidak dapat dicabut oleh orang lain. Yang keempat adalah HAM tidak dapat dibagi. HAM milik seseorang memiliki hak yang sama, hak yang berada di politik, hak berada di ekonomi, hak berada di sosial budaya, dan lainnya memiliki hak yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. HAM telah disetujui oleh negara-negara di dunia melalui Piagam PBB atau disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi 30 pasal dan disepakati pada tanggal 10 Desember 1948 hingga hari hak asasi manusia jatuh pada tanggal 10 Desember. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB atau UDHR adalah yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan umum, yang ketiga, hak untuk kemerdekaan hidup, yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan tumbuh, yang kelima, hak berpikir dan pendapat, yang keenam, hak untuk mencapai pekerjaan, yang ketujuh, hak menganut aliran atau kepercayaan agama, yang kedelapan, hak untuk memperoleh nama baik, dan yang kesembilan, hak memiliki sesuatu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang HAM menurut instrumen HAM internasional. Secara umum, HAM dibedakan menjadi dua, didasarkan instrumen HAM internasional, yaitu Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Yang kedua, saya akan membahas tentang HAM berdasarkan hak sipil dan politik. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berserikat. Yang ketiga, hak berkumpul secara damai. Yang keempat, hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan atau intimidasi. Yang kelima, hak atas berpikir, mempunyai konsiensi dan beragama. Yang keenam, hak atas di muka badan-badan peradilan atau mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan yang ketujuh, hak atas kebebasan dan persamaan. Selanjutnya, HAM berdasarkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, hak atas pendidikan. Yang kedua, hak atas kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak atas pensiun. Yang keempat, hak atas mendirikan serikat kerja. Dan yang kelima, hak atas pekerjaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang HAM secara umum. Yang pertama, hak pribadi. Hak asasi pribadi. Maksud di sini adalah sesuatu yang pribadi. Yang kedua, hak kemiskinan atau hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi kesetaraan hukum. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya. Yang keenam, hak prosedural, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Yang pertama, setiap orang yang ada di wilayah kedaulatan NKRI, baik WNI maupun WNA, wajib untuk patuh pada undang-undang hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau norma, serta hukum internasional. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut bela negara. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia milik orang lain. Yang keempat, setiap orang wajib tunduk pada batasan-batasan yang berlaku yang ditetapkan undang-undang dan norma adat setempat. Selanjutnya ada macam-macam pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang bertujuan untuk memusnahkan suatu etnis atau suku. Genosida termasuk jenis penyakit HAM yang berbahaya dan sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Contoh kejahatan genosida adalah Hitler pada Perang Dunia Kedua yang berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi. Kejahatan genosida dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan pertumbuhan kelahiran dalam kelompok yang ingin dimusnahkan. Yang kedua, membunuh seluruh anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk musnahnya suatu kelompok, baik secara fisik atau sebagian, seperti cara memutus saluran udara, memblokade bantuan kemanusiaan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan-kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung masyarakat sipil. Contoh kekejaman Pol Pot, Presiden Kamboja pada tahun 1975 sampai 1979. Dalam serangan kejahatan berdampak yang mengerikan antara lain seperti perbudakan, yang kedua permusuhan, yang ketiga pemunahan, yang keempat pembunuhan, kelima pemindahan penduduk secara paksa atau pengusiran, yang selanjutnya perampasan hak dan kemerdekaan, penyiksaan, kejahatan seksual, kejahatan diskriminatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya penegakan HAM. Dalam upaya terdapat dua cara, yaitu penegakan HAM melalui pencegahan dan penegakan HAM melalui tindakan. Adapun upaya-upaya penegakan HAM melalui pencegahan antara lain adalah yang pertama, adanya undang-undang pembantuan tentang HAM sehingga penegakan HAM bersifat mengikat untuk setiap warga negara dalam wilayah. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga pemantau dan penegak HAM, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat atau edukasi, baik melalui pendidikan formal, pendidikan tidak formal, maupun iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, penegakan HAM melalui penindakan. Adapun langkah-langkahnya seperti pendampingan advokasi kepada para korban bencana HAM. Selanjutnya, penerimaan pengaduan atas HAM dalam hal Komnas HAM atau lembaga-lembaga hukum lainnya. Yang ketiga, investigasi terhadap kasus HAM yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab. Yang keempat, penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau penyelesaian. Yang kelima, jika kasusnya sangat berat, maka harus bermuara melalui jalur pengadilan. Nah, selanjutnya adalah hambatan penegakan HAM di Indonesia. Itu terdapat dua, yaitu hambatan dari luar negeri dan hambatan dari dalam negeri. Hambatan dari luar negeri yang paling besar adalah masuknya ideologi-ideologi ke Indonesia. Ideologi ini tentu saja bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi yang luar negeri adalah ideologi liberalisme yang mengajarkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Dalam pemikiran kaum liberal, menginginkan agar negara tidak terlalu ikut campur dalam urusan seperti agama, ekonomi, dan lain-lain. Sepintas bagus, tapi jika dibiarkan akan terjadi sosial dan berita hebat. Selanjutnya ada hambatan HAM dari dalam negeri. Selain dari faktor eksternal, penegakan HAM juga ada hambatan dari dalam negeri, yaitu di bagian geografis dan wilayah Indonesia. Negara ini sangat luas dan wilayahnya didominasi dengan laut, sehingga aksesnya pun sangat sulit dan tidak mudah. Karena adanya geografis dan infrastruktur yang tidak mendukung, maka akan menjadi hambatan besar saat pemerintah memberikan sosialisasi HAM di daerah-daerah yang terisolir. Hambatan lain adalah manusia-manusia yang masih belum terlalu sadar akan penegakan HAM. Selanjutnya ada tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, perhatian masyarakat Indonesia
maupun media massanya lebih tertuju kepada seperti kasus teroris atau kasus korupsi dibandingkan dengan HAM. Seharusnya lebih berimbang atau menayangkan jumlah kasus yang sama. Yang kedua, terjadinya dendam di masa lalu, yang dimana pada masa lalu seseorang mengalami ketidakadilan atau haknya direbut sehingga akan terciptanya dendam di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tidak profesionalnya penegak hukum atau instansi terkait. Yang keempat, masih maraknya budaya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, lemah kekuatan masyarakat atau masyarakat sipil yang bisa mengendalikan pemerintah untuk menegakkan HAM secara baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Segala kekurangan kata maupun kesalahan dalam mengucapkan kalimat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita dapat bertemu kembali di video saya yang selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.